Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kebiasaan yang kita lakukan. Paling tidak sebagian besar. Biasanya kita setiap hari bangun, lalu mengerjakan yang rutin dan segera pergi ke suatu tempat. Entah bertemu orang, entah mengerjakan sesuatu, entah pergi ke kantor, entah membeli sesuatu. Pokoknya kita melakukan sesuatu keluar. Dan dengan melakukan itu kita berharap di sana ada kebahagiaan. Kalau saya bisa mengerjakan tugas saya bahagia. Kalau saya bisa bertemu orang yang ingin saya temui, saya bahagia. Kalau saya bisa belanja ini itu, saya senang. Atau pergi ke suatu tempat. Wah, saya ganti suasana. Sampai di tempat itu, melihat pemandangan yang indah, udara yang segar, saya pasti senang. Tetapi, pernahkah kita mengalami, mungkin sering, bahwa kita ingin ke suatu tempat. Kalau sampai di sana, ganti suasana, udaranya segar, saya pasti senang. Dan antusias mau sampai ke tempat itu. Tetapi sampai di sana ternyata biasa-biasa. Malah berpikir, waduh di rumah ada pekerjaan yang belum selesai. Sehingga tidak bisa menikmati. Atau pengen ke tempat yang lain, yang lebih indah. Intinya adalah bahwa sebetulnya kemanapun kita pergi, bertemu dengan siapapun, yang merasa senang, merasa tidak senang itu saya. Dan perasaan itu ada di sini, bukan di sana. Maka seringkali kita salah arah. Mencari kebahagiaan tidak pada sumbernya. Maka saya ingin bertanya, kira-kira 5 tahun ke depan, Anda berada di mana? Boleh suatu tempat, boleh. Mungkin Anda ingin pindah ke suatu tempat di mana di sana itu pemandangannya jauh lebih indah, suasananya lebih bagus, orang-orangnya menyenangkan, hawanya lebih adem, lebih sejuk. Juga penghasilan lebih banyak di sana. Tidak banyak pikiran. Bisa. Atau bukan tempat, tetapi sebuah keadaan. Anda sampai di mana? Saya sampai di dalam keluarga yang lebih harmonis. Saya akan sampai menjadi pribadi yang lebih sabar. Saya akan menjadi pasangan yang lebih menyenangkan dalam 5 tahun. Tapi mungkin ada yang tidak bisa menjawab. Dalam 5 tahun ke depan saya mau berada di mana? Tidak bisa menjawab. Karena menjalani hidup rutin seperti biasa. Bisa jadi 5 tahun ke depan kita tidak tahu kemana kita pergi, sampai di mana, kita pada level apa, karena kita tidak merencanakannya sekarang. Kemungkinan besar kita akan sampai di tempat di mana kita sebenarnya tidak mau, bertemu dengan orang yang kita tidak sukai, dan mengerjakan sesuatu yang tidak kita nikmati. Bisa. Lalu hidup macam apa seperti itu? Lalu bagaimana kita merencanakannya? Yang perlu kita rencanakan sebetulnya adalah hal-hal yang sederhana, yaitu menciptakan kebiasaan-kebiasaan, menciptakan pola hidup yang membuat kita berbahagia. Kalau kita bisa menciptakan kualitas hidup yang membuat kita bahagia, baik sekarang ataupun nanti, kita tetap akan bahagia. Dan 5 tahun ke depan, kita sudah bisa mengira-ira kita pada level mana atau berada di mana. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah sederhana. Istirahat cukup supaya kita mempunyai energi untuk bertumbuh. Makan yang cukup dan yang sungguh-sungguh kita butuhkan nutrisinya. Supaya kita sehat dan bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kemudian bangun dengan penuh syukur dan punya niat baik meskipun kecil, sehingga nanti sebelum istirahat malam saya akan mensyukurinya
dan bukan menyesalinya. Dan fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Makin tangguh menghadapi kesulitan, makin mampu mencintai, makin mampu mengampuni, dan mampu mengendalikan emosi kita, sehingga emosi kita stabil, tenang, dan antusias, penuh sukacita. Bukan mengeluh sana, mengeluh sini. Itu adalah habitus atau gaya hidup yang membuahkan sukacita dan damai sejahtera. Kalau setiap hari kita berjuang untuk menjadi makin bijaksana, 5 tahun ke depan kita sudah bisa membayangkan kita pada level mana dalam hal kebijaksanaan. Kalau setiap hari saya menjadi lebih sabar, meningkatkan kualitas pribadi supaya makin sabar, bayangkan 5 tahun ke depan kesabaran kita pada level mana. Dan kalau kita tahu apa yang kita sungguh-sungguh merasa bahagia, bergaul dengan siapa, dan sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, maka bayangkan 5 tahun ke depan hidup kita jauh lebih membahagiakan. Dan memang pada akhirnya yang penting adalah menjadi pribadi kita dalam versi yang terbaik. Karena itulah sumbangan terbesar yang kita bisa berikan kepada dunia. Dunia ini tidak berubah kalau Anda, saya tidak berubah. Keluarga saya itu tidak akan berubah kalau Anda, saya tidak berubah. Dan perubahannya itu ada di tangan kita, yaitu menciptakan sebuah pola, sebuah lifestyle, sebuah kebiasaan baru yang membuahkan kebahagiaan, damai sejahtera. Dan kalau kita kemudian bahagia, damai sejahtera, sekitar kita akan lebih nyaman. Maka fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Makin sabar, makin penuh cinta kasih, makin bijaksana, makin tenang, dan makin fokus energinya. Bisa memperhatikan, bisa mendengarkan. Maka kalau saya bertumbuh menjadi versi kita yang terbaik, dan itu sifatnya akumulatif sedikit demi sedikit, maka dalam 5 tahun ke depan, bayangkan yang bisa kita capai. Bukan hanya kita yang berubah, tapi juga keluarga kita, pekerjaan kita, masyarakat kita. Maka kita perlu mengubah arah, menentukan arah yang tepat. Karena memang tujuan tidak bisa kita capai dalam semalam, tapi arah bisa kita ubah kapan saja. Bisa kita ubah sekarang juga. Maka penting menentukan arah, karena tujuan itu tidak dicapai oleh karena harapan, oleh karena semangat, tetapi oleh karena arah yang tepat. Kalau arahnya tepat, meskipun itu langkah kecil akan sampai juga. Tapi kalau langkahnya tidak tepat, meskipun kenceng, meskipun bekerja keras, tidak akan juga sampai di tempat tujuan. Maka perlu sekali kita merenungkan, duduk, dan kemudian memulai sebuah habitus baru, sebuah pola hidup yang baru, sebuah lifestyle yang bisa membuahkan kebahagiaan, damai sejahtera, dan peningkatan kualitas pribadi yang makin bermutu. Tidak perlu langsung besar, tetapi arahnya tepat. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tetapi kalau arahnya tidak jelas, kita bisa jadi sampai di suatu tempat yang kita tidak mau sampai. Bertemu dengan orang yang kita tidak suka bertemu. Mendapatkan sesuatu yang kita tidak puas mendapatkannya. Tetapi kalau kita sudah bisa mengaturnya sekarang, membentuk sebuah pola hidup yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi lebih positif, makin bijak, dan kemudian pelan-pelan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pribadi kita, maka kita pasti akan sampai di tempat yang sungguh kita ingin berada di sana. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang sungguh kita ingin bersama dengan mereka, dan kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang makin berkualitas. Karena setiap hari, sedikit demi sedikit,
kita fokus meningkatkan kualitas pribadi kita. Baik dalam hal kesabaran, kebijaksanaan, juga ketangguhan dalam menghadapi setiap peristiwa. Kita juga semakin mempunyai mindset yang bisa mendatangkan mukjizat, karena kita selalu berpikir positif dan meningkatkan kualitas pribadi kita untuk makin positif, makin bijak, makin baik, makin berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita mulai. Mulainya bukan 5 tahun ke depan, tetapi sekarang. Kita menciptakan pola hidup, lifestyle setiap hari yang menghasilkan buah-buah kegembiraan dan damai sejahtera. Dan pada ujungnya, entah 5 tahun atau 10 tahun, kita sudah bisa membayangkan kita akan berada di mana, kita akan berada pada level apa. Tergantung setiap hari apa yang kita lakukan. Mensyukurinya, menciptakan pola hidup yang sungguh menghasilkan buah-buah damai sejahtera dan sukacita, dan kemudian setiap hari makin meningkat kualitas pribadi kita. Itulah rahasianya, bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menemukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, yaitu menjadi pribadi yang setiap hari makin berkualitas. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.